Kesempatan pertama, saya ingin berikan kesempatan kepada siapa ya? Mas Indra dulu deh. Jadi supaya kita ingin buktikan betulkah beliau ini provokator sejati, kira-kira begitu. Silakan kepada Mas Indra Karismiaji untuk menyajikan paparannya dan mudah-mudahan tidak lebih dari 10 sampai 15 menit saja, ya, supaya kita bisa langsung. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Baidowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Lestari Merdiat, kakak-kakak anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, para narasumber, dan juga Bapak Ibu sekalian yang hari ini hadir di Focus Group Discussion DPP fraksi Partai Nasdem DPR RI membahas tentang rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ibu Lestari Merdiat, kakak-kakak anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, para narasumber, dan juga Bapak Ibu sekalian yang hari ya ada delay. Ya, izinkan saya karena menjadi bagian dari Partai Nasdem, banyak hal yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Reri juga Pak Baidowi tentang bagaimana proses sampai ada pertemuan hari ini. Kami memang ingin mengawal proses pembentukan revisi Undang-Undang Sistiknas ini betul-betul dengan pelibatan publik yang sangat bermakna. Jadi kami mulai dari diskusi yang kecil, kemudian membuat beberapa workshop, simposium yang besar, dan hari ini kita FGD yang dihadiri oleh lebih dari 100 orang. Dan nanti kami juga akan keliling Indonesia untuk meminta masukan-masukan bagaimana Undang-Undang Sistiknas ini memang betul-betul sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sudah bisa slide-nya? Nah, judul saya adalah Restorasi Sistem Pendidikan Nasional. Paparan saya bicara tentang itu. Jadi bagaimana kita ingin mengembalikan lagi bagaimana sistem pendidikan nasional kita harus kembali sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa, amanat konstitusi, Pancasila, karena itu yang menjadi dasar negara kita, landasan hukum kita. Lanjut. Nah, ini nggak usah perkenalkan diri ya, tadi sudah diberitahu saya diberikan gelar. Jadi sebelum bersama dengan Nasdem, saya memang gelarnya Prof, dari provokator. Setelah di Nasdem itu dapat gelar lagi MAG, Master Agitasi. Jadi tugasnya mengagitasi. Lanjut saja. Nah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, yang mungkin harus kita tanya dalam diri kita bicara tentang pendidikan. Apakah kita percaya dengan dua kata bijak yang disampaikan oleh tokoh dunia ini, Nelson Mandela? Apa kita percaya kalau pendidikan itu adalah senjata yang paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia? Itu yang harus kita tanyakan. Yang kedua, apakah kita percaya tidak ada negara yang bisa benar-benar terbangun kecuali warganya terdidik? Nah, kalau melihat sejarah Indonesia, mungkin banyak yang nggak tahu Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Lanjut slide-nya. Kayaknya ada yang kelewatan satu. Mundur dulu satu. Oke. Nah, satu hal Bapak Ibu sekalian, mungkin ada slide yang terlewat. Tahun 2019, ada seorang peneliti dari Amerika Serikat, namanya Esther Duflo. Dia ini mendapatkan hadiah Nobel bidang ekonomi. Namanya hadiah Nobel kan berarti risetnya nggak kaleng-kaleng ya. Bukan di jurnal Predator, bukan beli. Kan gitu. Ini
Ini risetnya beneran, yang menang hadiah Nobel bidang ekonomi, yang diriset itu adalah SD Impress. Jadi beliau bisa membuktikan kalau program SD Impress di era Pak Harto dulu ternyata mampu meningkatkan tingkat ekonomi rakyat Indonesia, tingkat pendapatan rakyat Indonesia secara signifikan. Jadi kalau kita bicara yang namanya pendidikan itu nggak bisa sebatas output, tapi juga bicara outcome, bicara dampak, bukan hanya hasil. Dan kalau kita ini bangsa yang cerdas, kan harusnya tinggal nerusin SD Impres, habis itu SMP Impres, ya kan? Baru lanjut SMA Impres. Nah ini berhenti di SD Impres. Itu yang membuat kenapa target pertumbuhan ekonomi kita yang 7% itu nggak tercapai-capai. Karena belum pernah ada risetnya. Ini bukan berarti saya menganggap apa yang dibangun itu buruk ya. Belum ada risetnya di Indonesia kalau bangun jalan tol meningkatkan pendapatan. Tapi yang bangun sekolah sudah ada risetnya dan menang hadiah Nobel. Kan tinggal kita pilihan mau yang mana. Nah, presiden terpilih kita Pak Prabowo bahkan berani taruhan ke negara-negara lain. Ekonomi kita akan tumbuh 8% katanya. Jadi lebih tinggi lagi. Tapi kami yakin itu nggak akan terjadi kalau bangun sekolah. Kalau nggak memfokuskan diri pada pendidikan. Kan kembali sudah ada risetnya. Nah, satu hal yang saya mau ingatkan Bapak Ibu sekalian, menurut pembukaan Undang-Undang Dasar, yang paling bertanggung jawab terhadap urusan mencerdaskan kehidupan bangsa, itu adalah pemerintah. Saya sering berdebat dengan banyak orang yang selalu mengatakan, enggak dong, rakyat harus, masyarakat, orang tua harus bertanggung jawab. Iya, betul. Tapi konstitusi dunia enggak begitu. Konstitusi mengatakan, yang paling bertanggung jawab urusan mencerdaskan kehidupan bangsa, itu adalah pemerintah. Jadi kita juga harus tahu posisi kita harus bisa menuntut pemerintah untuk melaksanakan kewajiban konstitusionalnya. Jangan malah dipaksa. Nah ini termasuk kritik kami sebagai aktivis dulu melihat desain RUU Sisdiknas yang disampaikan pemerintah. Itu wajib belajarnya 12 tahun, tetapi tanggung jawabnya tanggung jawab orang tua. Ya kan sudah lari dari apa yang tertulis di konstitusi. Lanjut. Nah, sekarang kalau tadi Pak Baidowi juga bertanya, kita 79 tahun merdeka nih. Pertanyaannya, kita sudah secerdas apa bangsa ini? Kalau pakai standar PISA, PISA itu Program for International Student Assessment, jadi melihat 3 hal dari anak-anak usia 15 tahun. Kemampuan membaca, kemampuan matematika, dan kemampuan sains. Nah, grafik yang hijau yang atas, Bapak Ibu sekalian, itu rata-rata dunia. Indonesia itu yang bawah, yang merah. Jadi faktanya selama 20 tahun lebih, kita itu berada jauh di bawah rata-rata dunia. Bahkan Bank Dunia untuk kemampuan literasi saja, kemampuan membaca, mereka menempatkan kita di level yang disebutnya buta huruf secara fungsi atau functionally illiterate. Alias orang Indonesia bisa baca bunyi, tapi nggak paham apa yang dibaca. Tapi tiba-tiba muncul nih banyak guru-guru besar baru nih kan itu. Kan jadi bertentangan nih, baca nggak bisa, tapi banyak guru besar sekarang kan. Nah ini Bapak Ibu, ini fakta yang ada, kan? Yang lebih ngeri lagi, Kemendikbud itu justru mengatakan bahwa kemampuan literasi dan matematika kita justru meningkat secara pesat. Ya kami langsung bertanya, ini berarti ada yang bohong dong, apa kita perlu menuntut PISA ini OECD? Karena mereka membohongi kita. Nah lanjut saja. Nah,
Kenapa ini terjadi? Ini kalau kita bicara tentang, ya memang karena saya provokator ya, saya sering menyebutkan banyak kesesatan pikir dalam menjalankan sistem pendidikan nasional kita. Rata-rata rakyat Indonesia tidak sadar kalau yang namanya pendidikan itu adalah hak asasi manusia. Karena itu tercantum di pasal 28P ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, tercantum juga di artikel 26 Deklarasi Hak Asasi Manusia. Jadi pendidikan itu adalah hak yang melekat dalam diri kita. Itu hak asasi manusia, sama kayak kita beribadah, itu hak asasi. Jadi apa implikasinya? Lanjut. Konsekuensinya apa kalau ini hak asasi manusia? Karena itu melekat dalam diri manusia, yang nggak boleh yang namanya pendidikan itu diperjualbelikan. Pernah nggak kita ketemu orang mau masuk masjid, harus bayar tiket masuk dulu. Masuk gereja harus bayar tiket masuk dulu. Kan nggak begitu, karena itu adalah hak asasi kita. Tapi justru kita membiarkan pemerintah kita menjadikan pendidikan ini komersial. Buktinya apa? Buktinya pendidikan dipajakin. Ya kan? Bahkan karena kami protes kemarin mau kena PPN itu. Kami semua protes, akhirnya pendidikan itu menjadi bidang yang terkena pajak tetapi dikecualikan. Tapi secara aturan terkena pajak. Termasuk juga pajak bumi dan bangunan. Tapi rumah ibadah kan nggak ada yang kena pajak bumi dan bangunan. Jadi ini mindsetnya saja sudah melihat kalau pendidikan itu dikomersialkan. PTNBH, tujuannya apa? Nyari duit. Sementara BUMN-nya rugi semua, tapi PTN-nya suruh nyari duit. Kan kebalik-balik nih. Kan harusnya BUMN-nya yang untung, CSR-nya bantu ke PTN kan. Nah kalau kita malah BUMN-nya tidak apa-apa rugi, PTN-nya aja suruh nyari duit, UKT mahal sekali. Itu kan pola pikir yang keliru. Harusnya pendidikan ini dikelola sebagai layanan sosial. Dan yang terakhir nih, kesalahan pikir kita, karena pendidikan kita dikelola secara bisnis, yang namanya guru dan dosen, itu kan selalu beritanya adalah gajinya rendah kan? Kenapa? Karena ditempatkan sebagai faktor biaya. Kalau bisnis itu kan selalu pendapatan setinggi-tingginya, ya kan? Biaya rendah-rendahnya, profit setinggi-tingginya. Makanya guru dan dosen ditempatkan sebagai faktor biaya. Makanya selalu digaji murah. Itu problemnya. Nah ini kita harus kembalikan lagi, pendidikan itu harus menjadi hak asasi. Lanjut. Nah, selain itu hak asasi, kekeliruan kita yang secara mendasar adalah, kalau saya tanya, mungkin sebagian besar Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara pendidikan, pasti yang di kepala Bapak Ibu adalah persekolahan. Ya nggak? Bicara tentang sekolah, ngerjain soal sinus tangan yang sampai hari ini saya belum pernah pakai seumur hidup. Tapi dulu susah banget belajarnya. Kalau Prof. Iwan sih gampang kan itu. Kalau saya susah banget dulu belajar itu. Ya kan? Nah, di seluruh dunia Bapak Ibu, yang namanya pendidikan itu selalu berpusat pada 3 tempat. Dan ini pun disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita. Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan itu harus seimbang di 3 pusat, 3 sentra. Rumah atau keluarga sebagai pusat pendidikan, pergerakan pemuda sebagai pusat pendidikan, dan baru perguruan sebagai pusat pendidikan. Kita ini semuanya isinya perguruan. Makanya kita mungkin satu-satunya negara yang punya 17 mata pelajaran. Anak kalau di kota itu belajarnya dari pagi sampai sore karena full day, pulang sekolah masih bimbel lagi sampai jam 9, jam 10 malam, tapi baca aja nggak bisa. Kan tadi functioning illiterate kan. Jadi itu problemnya, rumah-rumah kita nggak pernah dijadikan sebagai pusat
belajar. Belajar di rumah tadi bukan ngerjain sinus kosinus tangan. Belajar di rumah itu ya bicara tentang kebersihan, kesehatan, ya kan? Dialog, saling menghormati, bicara apa? Kesopanan itu yang berada di rumah dan itu harus menjadi yang pertama dan utama. Tapi kan orang tua di Indonesia sebetulnya bingung bagaimana cara mendidik anaknya sendiri. Kan? Makanya mindsetnya selalu outsourcing. Yang orang di kampung ingin cepat-cepat anaknya bisa mondok. Yang di kota, sekolah favorit, bimbel favorit, pokoknya mahal-mahal nggak apa-apa, tapi dianggap itu menyelesaikan masalah. Padahal kita justru malah lebih butuh bagaimana orang tua kita diberdayakan untuk bisa mendidik anaknya sendiri. Sama juga tentang pergerakan pemuda. Orang tua Indonesia itu lebih milih anaknya ikut bimbel daripada anaknya main bola. Makanya sampai sekarang 270 juta orang di Indonesia nyari 11 orang buat main bola aja harus naturalisasi. Karena kan kalau kita bina mereka dari kecil jadi pemain bola yang andal, dan itu justru akan tumbuh yang disebut dengan karakter. Teamwork itu muncul di sana, motivasi berprestasi ada di sana, kan? Problem solving ada di sana. Itu ada semua di pergerakan pemuda ini. Nah, baru perguruan. Nah, ini mindset yang menurut saya kita keliru. Semuanya serba persekolahan. Jadi yang nggak seimbang. Dan itu bisa dilihat di RKA KL kita. Kementerian dan lembaga kita nggak ada itu bicara program untuk orang tua. Bagaimana program untuk pemuda yang seimbang. Semuanya itu bicara tentang sekolah. Tapi tidak mencerdaskan. Karena tidak seimbang tadi. Lanjut. Nah, saya mulai bedah satu persatu ya, problematika. Kita mulai dari pasal 31 ayat 1. Bunyinya jelas, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Karena pendidikan itu adalah hak asasi, kan? Tapi di Indonesia ini, sekolah itu harus diseleksi. Dulu zaman saya, yang pintar aja yang boleh sekolah. Sekarang yang dekat sekolah yang boleh sekolah. Tapi kan intinya itu melanggar hak asasi. Kembali lagi, pernah nggak kita dengar masuk masjid itu hanya boleh yang pintar aja? Masuk gereja yang boleh yang pintar aja? Atau yang rumahnya dekat masjid aja yang boleh masuk masjid itu? Enggak. Karena hak asasi. Tapi kita ini harus menyeleksi. Belum lagi kita bicara penyandang disabilitas. Itu daerah-daerah terpencil itu nggak punya hak yang sama. Makanya kami di Nasdem justru mendorong prinsip 4K dalam menyusun sistem pendidikan nasional kita. K-nya itu mulai dari kesetaraan, yang kedua adalah keadilan, yang ketiga adalah keterbukaan, dan yang terakhir adalah kualitas. Jadi nggak sebatas hanya kesetaraan saja, tapi tetap jadi nggak semua itu setara bisa sekolah kan gitu. Tapi ujungnya juga harus kualitas. Kan menarik nih, ada riset dari Rice juga yang judulnya aja mengagetkan, mengatakan anak Indonesia itu sekolah, tapi tidak belajar. Judulnya juga begitu. Kan berarti secara penerimaan siswanya mungkin meningkat ya. APK, angka partisipasi kasar, itu selalu dibangga-banggakan. Wah, kita sudah lebih dari 100%. Tapi tidak mencerdaskan kehidupan bangsa. Makanya ingin kita dorong, ini terjadi prinsipnya harus setara, harus adil, harus terbuka, ini juga ada kualitasnya. Dan kita tahu Bapak Ibu sekalian, yang namanya pendidikan ini biayanya mahal. Makanya agak berbeda kalau kami itu tidak suka dengan jargon-jargon sekolah gratis. Memang pemerintah punya mandatory spending. Tetapi
kita harus justru malah membuka ruang publik. Kembali kalau mau saya bandingkan kan sama, kalau ada masjid di daerah kita, atapnya bocor, kan kita patungan kan, memperbaiki masjid itu karena menjadi milik kita. Gereja juga begitu, wihara juga begitu, pura juga begitu. Jadi kita ingin kembali karena partisipasi publik, bukan dijadikan sebagai tempat jualan. Kita ini memang suka lucu. Saya suka ngelihat ada banyak orang termasuk ormas-ormas ini minta sumbangan ke sekolah. Bayangin loh, sekolah yang harusnya disumbang di tempat di Indonesia ini malah dimintain sumbangan. Karena tadi dipikirnya adalah tempat cari duit. Karena pemerintah sendiri mendorong memang sekolah itu menjadi tempat cari duit. Dagang apa aja ada di sekolah kan? Mulai seragam lah, ya kan? Study tour lah, LKS lah, macam-macam. Sekarang sudah dari TK aja sudah pakai toga tuh. Itu dagangan juga. Lanjut. Nah, pasal 31 ayat 2. Ini juga yang salah satu keheranan saya. Kita sebagai rakyat itu nggak pernah menuntut. Padahal jelas sekali tertulis setiap warga negara nih, berarti kan nggak peduli dia itu suku apa, agama apa, tinggalnya di mana, ya kan, setiap warga negara. Dia penyandang disabilitas atau bukan, setiap warga negara wajib loh, bukan berhak, wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Itu jelas. Tapi faktanya sampai hari ini dengan anggaran pendidikan yang 665 triliun per tahun depan sudah naik jadi 727 triliun. Tapi kita punya ada 302 kecamatan yang belum punya SMP, Bapak. Masih ada 727 kecamatan belum punya SMA. Termasuk MA ya. Jadi SMP juga termasuk MTS. Jadi memang nggak ada. Padahal amanat konstitusi mengatakan setiap warga negara wajib. Dan pemerintah wajib membiayai. Nah, sampai hari ini pemerintah itu untuk sampai level SMP saja itu belum memberikan, melaksanakan tugasnya untuk membiayai. Buktinya apa ya? Diberikan adalah BOS. Apa singkatan BOS? Bantuan operasional sekolah. Kan berarti pemerintah termasuk wakil rakyat kita tahu itu cuma bantuan. Nah pertanyaan, kalau itu cuma bantuan, yang membiayai siapa? Tetapi banyak kepala daerah justru gembar-gembornya sekolah gratis. Suruh hidup dengan bantuan operasional. Ya nggak heran juga kemudian banyak kepala sekolah yang akhirnya kreatif. Tadilah jualan seragam lah, jualan LKS lah, bilang mau iuran masang AC lah, apa segala macam lah. Sekarang udah diganti namanya, bukan lagi iuran tapi tumpang. Tapi sebetulnya problemnya pemerintah sendiri tidak melaksanakan kewajiban konstitusional, harusnya membiayai. Gitu. Nah, mungkin problemnya juga cara ngitungnya yang sulit, karena sekarang ini kita hitungnya per kepala. Padahal kalau kita tahu bagaimana mengelola sekolah, satu kelas isinya 40 sama isinya 5, biayanya sama. Benar nggak? Tapi kita disuruh ngitungnya per kepala. Makanya sekarang ini tidak punya prinsip yang adil. Ada sekolah yang siswanya banyak banget, itu bisa tiap 2 bulan ngecat sekolah. Karena buat ngabisin anggaran BOS tadi kan, karena banyak banget, bingung ngabisinnya gimana. Ada yang kekurangan karena jumlah sekolahnya sedikit. Bahkan kemarin sempat ada wacana pemerintah itu mau menghapuskan dana BOS untuk sekolah-sekolah yang jumlah siswanya di bawah 60.
Dan begitu kami protes, jawabannya gampang. Udahlah Pak Indra, sekolah yang kecil itu suruh merger aja. Terus saya bilang, ini Pak Dirjen, ini ada sekolah Muhammadiyah, siswanya nggak sampai 60. Sebelahnya ada sekolah Anisius, nggak sampai 60 juga, apa mau digabung jadi Megasius. Belum kalau sekolahnya ini beda pulau kan gitu. Gimana cara mergernya? Kan itu loh. Ya kan? Kan nggak semudah itu dengan kondisi kita punya tanggung jawab konstitusional seperti ini. Nah kalau kami mendorong dengan pengalaman punya 4 sekolah Sukma, itu dikelolanya yang namanya biaya itu harus biaya per institusi, bukan per kepala. Dan itu akan jauh lebih efektif, akan lebih efisien. Itu bagian yang kita dorong. Mas Indra, Ya, 3-4 menit lagi. oke, siap. Nah, di sisi lain, kita tahu pemerintah itu butuh bantuan sekolah swasta. Harusnya kalau di negara lain, sekolah swasta itu malah dibiayai. Ini juga kan yang di JR-kan, Judicial Review ke MK, teman-teman dari JPPI, Mas Udaid itu, bagaimana sekolah swasta itu sekarang SPP-nya yang biayai pemerintah, karena dasarnya ini. Kan nggak disebutkan hanya sekolah negeri. Tapi setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yang terjadi malah banyak sekolah swasta malah harus tutup. Karena apa? Tiba-tiba sekolah negeri dibangun di sebelah sekolah itu. Jadi yang ada bukan anak yang nggak sekolah jadi sekolah, tapi anak yang tadinya sekolah di sekolah swasta pindah ke sekolah negeri. Hanya itu yang terjadi. Lanjut. Pasal 31 ayat 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu. Nah ini mungkin nanti Prof. Iwan Pranoto yang bisa menjelaskan. Kayaknya pemerintah kita nggak ngerti yang namanya satu itu apa. Karena tadi kan numerasinya buruk sekali. Buktinya apa? Kita ini sekarang sistem pendidikan kita ada yang sentralisasi di bawah Kemenak, madrasah-madrasah itu sentralisasi. Ada juga sekolah-sekolah yang di bawah Kemendikbud yang sebetulnya di bawah Pemda yang desentralisasi. Itu disebut satu apa dua sistem ya? Kalau saya nilainya dua sistem, karena satunya sentralisasi, satunya desentralisasi. Tapi amanat konstitusi bilang hanya satu. Tapi kita melaksanakan dua. Bahkan kalau bicara tentang sekolah-sekolah atau kementerian yang punya sekolah, kementerian lain nih, Kementerian Perhubungan, banyaklah kementerian lain, itu lebih multisistem lagi. Dan itu mendapatkan anggaran pendidikan semua. Dan itu nggak ada yang pernah kontrol. Di contoh di Kementerian PUPR itu dapat anggaran 4 triliun. Itu di Komisi 5 ya. Tapi kan nggak pernah ada yang kontrol berapa sekolah yang sudah dibangun oleh Kementerian PUPR. Jangan-jangan dipakai buat bangun jalan semua. Kan harusnya bangun sekolah. Nah itu yang kita lihat, banyak tumpang tindih ya, sehingga budgeting controlling nggak terjadi di sini. Lanjut. Nah ini nanti bisa dilihat lah, ini contoh, bayangkan Bapak Ibu, ada 22 kementerian dan lembaga yang mendapatkan anggaran pendidikan yang tidak sedikit. Kementerian Sosial dapat 12 triliun. Itu pendidikan di mana? Apakah bansos itu jadi pendidikan sekarang? Itu kan pertanyaan kita, ya kan? Tapi jelas ini tidak ada yang kontrol. Belum lagi anggaran pendidikan yang ke daerah itu sebetulnya dipakai atau enggak? Saya sering kok ketemu kepala daerah yang dengan santainya mengatakan, oh sengaja nggak saya serap Mas Indra, DAK fisik ini nggak saya serap. Nah, terus larinya kemana? Kan nggak ada yang kontrol. Nah inilah. Kita anggaran besar, tapi karena nggak ada yang kontrol, larinya nggak jelas. Lanjut. Pasal 31 ayat 4, 20% anggaran pendidikan kita. Faktanya di daerah itu hampir nggak ada yang 20%. Kalaupun 20%, cara ngitungnya juga salah. Karena harusnya kan 20% dari PAD. Tapi banyak di daerah itu
yang dari APBN dipindahin dulu ke daerah, baru dihitung 20%-nya. Ya jadinya tinggi. Itu bukti kalau kemampuan matematika kita lemah. Ngitungnya nggak bisa. Ya. Jadi, dan kami, para aktivis pendidikan, bahkan di DPR sendiri, juga sudah sepakat untuk ngontrol ini, kita butuh yang namanya cetak biru, peta jalan pendidikan. Jadi tahu bahwa yang dibangun itu apa. Jangan tiap ganti menteri, ganti kurikulum lagi, mulai dari nol lagi. Apa yang sudah dibangun? Itu harus ada grand design-nya. Saya juga menyarankan supaya menteri kita ini belajar dari Gojek. Karena kalau kita pakai aplikasi Gojek itu ketahuan jemputnya di mana, mau diantar kemana, biayanya berapa lama. Nah, peta yang dibuat peta buta kan. Mungkin dia nggak belajar dari Gojek. Itu problemnya. Terakhir, ini pasal 31 ayat 5. Lanjut. Pasal 31 ayat 5 ini juga banyak yang nggak menyadari kalau pemerintah itu punya tugas memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Jadi harusnya lembaga pendidikan kita menjadi tempat mengembangkan ilmu pengetahuan, menjadi pusat riset, memunculkan ilmu-ilmu baru, bukan jadi tempat cari stempel. Karena kan lembaga pendidikan semua jadi tempat cari stempel. Yang penting ijazahnya, gelarnya, gelarnya bisa panjang-panjang banget. SPD, MPD, KUD, BUD, semua dipajang. Tapi kemampuannya bagaimana? Harusnya lembaga-lembaga pendidikan tinggi khususnya universitas memang menjadi pusat riset. Itu akan muncul ilmu-ilmu baru, akan muncul inovasi baru, hal-hal baru. Sehingga kita nggak bergantung hidup itu hanya dari masih mengambil dari perut bumi pertiwi. Hanya hidup dari tambang, dari minyak. Termasuk talent manajemen kita. Harusnya bagi-bagi tugas tuh. Kenapa yang tadinya kita punya IKIP yang memang menyiapkan guru, sekarang semua diubah jadi universitas. Ada yang namanya universitas padahal IKIP. UPI kan. Kan harusnya kita bagi tugas, termasuk contoh beasiswa kita, ini kan gak jelas larinya sebetulnya dipakai buat apa. Kalau di negara lain itu yang mendapatkan beasiswa, itu sudah dipikirkan kalau nanti harus bermanfaat bagi negara. Jadi yang diambil itu bidang-bidang yang memang dibutuhkan oleh negara, ya kan, untuk dikembangkan. Jadi jalur karirnya pun jelas. Kalau kita kan kayak disebar gitu aja. Mau itu LPDP, mau itu KIP kuliah, harusnya mulai dibikin ada talent manajemennya. Dan hal-hal lain lah, ini hal-hal mendasar, saya hanya ingin men-trigger kita berpikir untuk kembali ke konstitusi. Banyak hal yang melenceng Bapak Ibu sekalian, dan tugas kami hari ini bagaimana men-trigger Bapak Ibu sekalian berpikir, dan kita akan ingin meminta masukan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.